Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabbani, biasa dipanggil Ahlul. NIM 1010924009. Oke, kali ini kita akan membahas terkait UAS kemarin ya, teman-teman. Ya, kita langsung saja. Kita bahas soalnya, teman-teman. Oke, oke. Kita lihat di sini. Nomor satu, nomor pertama. Apa kedua graf di samping isomorfis? Jelaskan alasannya. Nah, kita bisa lihat nih kedua graf ini graf satu dan graf dua. Nah, ini apakah isomorfis atau bukan? Nah, teman-teman, isomorfis itu adalah sebuah graf yang memiliki jumlah pada simpulnya itu dia mempunyai sama-sama mempunyai uh, derajat yang sama pada setiap simpul. Nah, walaupun secara apa namanya bangunnya atau ya bangun bangun datarnya berbeda. Cuman kalau apa namanya kalau dia mempunyai setiap satu simpul itu mempunyai sama derajatnya sama, berarti itu termasuk informasi. Nah, dari kedua gambar ini, nah kita biasa lihat nih. Nah, di graf pertama, nah bisa dilihat nih rata-rata dari setiap simpul mempunyai tiga. Pokoknya harus sama semua. Ini tiga, tiga, tiga derajat. Ini juga tiga derajat. Nah, begitu juga di ini. Nah, tiga derajat. Nah, masing-masing tiga derajat nih. Nah, ini juga tiga derajat. Nah, pokoknya itu. Nah, iya, alasannya iya, karena mempunyai simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai mempunyai sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama pada derajat tertentu, berderajat tertentu. Itu. Nah, nomor dua, manakah yang termasuk, sorry, sorry. Manakah di antara kedua graf tersebut yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton, atau semi-Hamilton? Sebutkan alasannya. Nah, untuk Euler dan semi-Euler itu tidak ada. Karena Euler itu, nah kita lihat nih jawabannya. Nah, kedua graf tersebut, nah tidak termasuk graf Euler dan semi-Euler. Karena, nah kita bisa melihat nih, membuat lintasan yang melewati sisi tepat satu kali di semua sisi. Baik itu kembali ke sisi awal atau tidak. Nah, jadi ini nggak bisa. Kalau di gambar pun tidak dapat membuat suatu kena satu kali. Membuat derajat setiap sisinya kena satu kali kembali. Misalnya kita di sini, nah dari kita mulainya dari sini. Nah, pokoknya kita harus mengenai semua ini. Set, eh, nah dari sini, set, set, nggak bisa. Nah, begitupun dengan ini. Sama aja. Kedua graf nggak bisa, aja nggak bisa. Nah, bisa dijelaskan. Nah, untuk ini kedua, ini termasuk nggak termasuk semi Euler ataupun semi Euler. Nah, ini sudah dibuktikan nih. Karena semi Euler itu adalah dia tuh itu melewati tepat satu setiap sisi. Pokoknya yang membedakan sama Hamilton tuh Hamilton melewati setiap satu simpul. Nah, sedangkan ini satu tepat melewati sisi tepat satu kali secara keseluruhan di dalam graf. Tapi dia ada beberapa bagian sisi yang tidak dapat dikenal. Nah, kita coba-coba aja, tetap aja nggak bisa. Nah, untuk kedua nih. Nah, kedua graf tersebut termasuk graf Hamilton. Nah, karena bisa dilihat, nah, dia tuh punya sirkuit Hamilton. Apabila kita tarik dari sisi selanjutnya, sisi awal, maka dia bisa mendapatkan sisi selanjutnya dengan syarat dia melewati setiap simpul yang ada, walaupun tidak full, tidak semuanya melewati sisi. Gitu. Nah, ini yang satu kita coba ya. Satu, set, set, bentar. Oh, sorry, Bu. Satu, set, 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 set. Bisa.
Nah, walaupun nggak melewati semua sisi, tapi kalau mengenai semua simpul yang setiap tepat satu kali, ya bisa. Ya, begitupun juga ini bisa nih. Nah, ini coba di sini. Set, 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 set. Bentar ya. Set, 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 set. Nah, bisa. Berarti bisa kan? Ah, untuk kedua. Bentar. Nah, apakah termasuk semi Hamilton? Nah, termasuk. Nah, kedua gerak tersebut termasuk semi Hamilton. Nah, itu karena memiliki lintasan Hamilton, kita bisa membuat suatu lintasan tanpa harus kembali ke simpul awal, di mana mulanya atau lintasan tersebut. Nah, itu kita bisa buat nih lintasan Hamilton. Nah, tanpa membuat suatu, tanpa membuat sisi, eh, tanpa harus kembali ke simpul awal, begitu. Hmm, nah, gitu ya. Jadi lintasan Hamilton itu adalah lintasnya yang graf yang melewati setiap simpul tepat satu kali tanpa harus kembali ke awal. Nah, dia tuh bisa tanpa membuat sirkuit begitu. Jadi kalau kita buat itu, dia tuh nggak perlu ke awal lagi, tetap bisa dalam graf ini tetap mengenai semua. Nah, beda sama Euler. Euler kan harus mengenai semua. Kalau Euler kan sisi, ketika kita buat sisinya nggak kena semua. Gitu. Susah. Harus kena semua dengan catatan harus satu kali. Nah, sedang untuk semi Euler tetap lebih bisa kan. Kalau untuk semi Euler, ya kan harus tanpa melewati ulang, tanpa membuat sirkuit untuk lintasnya. Cuman kalau di dijalankan, nah ditarik, nah dia tetap aja melewati ada salah satu sisinya itu yang bisa dilewat dua kali atau lebih. Nah, begitupun untuk sirkuitnya sama aja. Yang Hamilton, graf Hamilton, graf Euler pasti. Ya, kalau ditarik dari sisi yang pertama, dia ya bisa melewati kembali ke titik awal. Cuman yang dikatakan tadi itu sisinya ada beberapa sisi yang akan dilewati sebanyak dua kali atau lebih. Gitu. Nah, nomor dua, untuk soal nomor dua. Prodi TNI Auditor akan menggunakan UAS untuk 8 mata kuliah tingkat 2 dan 3. Nah, berhubung ke keterbatasan waktu, semua ujian tersebut harus dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Satu hari dapat terdiri atas beberapa sesi ujian. Berikut data mata kuliah yang tidak boleh berbarengan. Nah, kita sebut aja ini, nah, tiga tiga satu musa bacaan. 31 30 tidak boleh berbarengan dengan 21 20 dan 21 22. 31 31 tidak boleh berbarengan dengan 21 20 dan 21 21. 21 20 tidak boleh dengan 31 30, 31 31, 31 12. 31 10 tidak boleh dengan 21 21, 21 22. 21 21 tidak boleh dengan 31 31, 31 30, 31 12, 31 70. 31 12 tidak boleh dengan 21 20, 21 21 dan 31 70. 21 22 tidak boleh dengan 31 30, 31 30, 31 10, 31 70. 31 70 tidak boleh berbarengan dengan 21 21, 31 12, 31 22. 21 22. Nah, pertanyaannya, gambarkan graf yang merepresentasikan penjadwalan sesi ujian di atas. Jelaskan apa arti dari simpul dan sisinya. Nah, kita gambar aja nih. Nah, yang seperti yang digambar. Kita tentuin dulu nih titik-titiknya untuk bisa menentukan, untuk membuat sisi-sisinya. Tentukan aja derajat sekian yang menurut kalian bisa terhubung lah. Gitu. Nah, seperti yang aku gambarin. Nah, ini. Ini. Nah, kita garis.
Nah, hubungkan dengan sisi-sisinya. Nah, kita maksudnya, nah, selanjutnya tentukan titik mana yang kelas L ini dan nah, yang ini L 31 30 dan seterusnya. Nah, ini apa lambang M ini apa? MB ini. Nah, itu disebut dengan pewarnaannya. Nah, jadi pewarnaan graf ini biasanya digunakan dengan power apa kalau nggak salah? Oke, salah. Wedge power. Kalau nggak salah wedge power ya. Hmm. Hmm. Iya, benar. Nah, untuk B ini itu menandakan biru hijau. Nah, syarat untuk pewarnaan itu gimana sih? Nah, syaratnya itu setiap warna yang sama tidak boleh bertetanggaan dan juga warna yang kita tentukan itu harus minim. Pokoknya, misalnya kalau sebisa mungkin warnanya itu harus minim. Misalnya kalau dua ya udah. Misalnya kalau grafnya banyak, susah mungkin kita mendapatkan eh, pewarna itu dua. Kalau tidak bisa ya udah tiga satu. Pokoknya kita dalam pewarnaan graf ini usahakan seminimal mungkin. Gitu. Kalau tidak bisa tambah satu ya udah. Nah, syaratnya tadi pertama tidak boleh bertandaan. Nah, biru. Nah, biru dengan warna yang biru ini sama nih jawaban. Nah, kita pokoknya tidak boleh warna yang sama tuh bertetanggaan. Jadi kita gunakan di sini merah, ini biru, ini biru, merah, ini biru, ini merah. Ini merah, ini hijau. Nah, terakhir hijau karena kalau kita masukkan biru di sini, otomatis ini bertetanggaan. Nah, bertetanggaan tuh gimana? Pokoknya bertetanggaan itu berhubungan langsung dengan ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini bertetanggaan secara langsung karena tidak ada pisahan. Nah, langsung langsung tepat dihubungkan dengan sisinya. Itu bertetanggaan. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus menambah satu warna yaitu hijau. Sih, itu. Oke, nomor. Ah, udah. Jadi, yang B. Berapa minimal jumlah sesi ujian yang diperlukan untuk mengadakan ujian dalam satu hari tersebut? Tuliskan mata kuliah apa saja dalam sesi ujian. Nah, jadi minimal sesi ujian yang diperlukan untuk satu hari itu sebanyak 3 sesi. Nah, kenapa 3 sesi? Bisa dilihat. Ini berapa? Untuk merah itu 1, 2, 3, 4. Untuk untuk sesi 2 itu sebanyak 1, 2, 3. Nah, untuk sesi 3 itu sebanyak satu. Berarti kita dalam satu hari itu kita minimal harian tuh ujiannya minimal 3 sesi. Nah, lanjut kita nomor 3. Kayak gitu, gitu ya teman-teman. Nah, buatkan kode hubungan pohonnya beserta kode bit gabungan sependek mungkin untuk kalimat kata semangat pagi. Berapa penghematan yang berhasil kamu lakukan dibandingkan kode ASCII? Nah, kita lihat kan. Jadi kode ASCII ini standar pengkodean perkode standar pengkodean karakter yang digunakan pada komputer dalam komputer untuk merepresentasikan teks itu itu. Nah, kita lihat. Nah, kode Hoffman simbol frekuensi. Jadi kita tulis dulu nih, kita tentuin dulu nih
Ini sebanyak berapa nih? Semangat pagi itu ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah spasi kan spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Totalnya 13. Nah, kita tentuin dulu nih yang banyaknya, banyak masing-masing berapa, ada berapa. Huruf ini ada berapa, huruf ini ada berapa. Nah, untuk huruf S kita lihat. Satu. Berarti kita masukin satu. Nah, untuk E, ya sama, satu. Tadi kita lihat juga satu kan. Satu. Nah, nggak usah bolak-balik ya. Kita lihat aja di sini. Nah, untuk M, nah bisa dilihat ini satu A. Kalau tiga kita masukin. Nah, dan N satu, satu kan. Nah, G, nah ada dua nih masukin aja. Nah, spasi. Pokoknya sisanya satu semua ya teman. Tambah spasi satu. Nah, totalnya kalau dikali sama 8, 8 itu kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, rasanya 8 kali 13 tuh. Jika menggunakan kode ASCCI, kita kalikan aja 8 kali 13. 104B. Ada cara lain. Nah, kita gambar pohonnya. Nah, dari 13 tadi, kan ini katanya 13 tambah spasi. Kita turunin aja. Nah, berapa tambah berapa sih? 13 tuh berapa tambah berapa masih lagi? 7 dan 6 kan. Yang selisihnya paling dikit. Kalau selisihnya paling banyak, enggak, kita ambilin paling dikit aja. Nah, 1101. Ini memang pembuatan kodenya di sini 0, di sini satu. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. 7, 1. Dan pecahin lagi. Nah, karena 3 nih. Nah, 3 tadi kan A. Kita udah samain aja 3. Nah, G, begitu pun D, 2. Nah, sisanya satu semua. Set, set. Ini juga. Spasi, spasi satuan tadi. Nah, sudah dapat. Sisanya satu semua selanjutnya yang lain. Nah, Nah, untuk A, kita dapat kodenya berapa nih? 0, 0. Ini 0. Sip. Kalau G, kita lihat. 0, 1, 0. Ya, 3 kali, 2 kali 3. Nah, untuk G. Nah, untuk sisanya, ya, mana? Kalau G, terus S. Kalau untuk S, itu 1, 0, 1, 0, 1, 0. S, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Kalau E itu itu 011 011 011 kayak sini. Oke. Sisanya kita lihat M itu 1000. Kita lihat M 1, 2, 3, 4, 5. 1000 nih. Nah, untuk N itu bisa dilihat nih. N 1011 1001 1001. Sini, salah. Nah, untuk P, kita lihat P itu 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kan P ya, 1, 1, 0, 0. Untuk N, untuk I itu 1, 1, 0, 1. Nah, terus pasti ya tinggal 1, 1, 1. Nah, nah totalnya ada berapa nih? Satu, nih. Adanya nih 4, nih 4, 6, 4, 4. Ini dikali 2, 6. Dikali 3, 6. Nah, totalnya adalah 42 bit. Nah, dijumlahin semua, tiga jumlahin semua aja. Ya, kita masukin aja nih tadi. Nah, kenapa ini? Ini dikali 2 ya. Kenapa? Nah, karena ini kan 2 ya. Nah, 2. Udah. Nah, 3 kenapa? 3. Karena A-nya ada 3. Nah, terus G-nya dikali 2. Nah, ini totalnya 3. Ini kodenya. Nah, kenapa dikali 2? Nah, karena G-nya itu ada 2. Nah, begitu pun sisanya. Karena cuma 1, nah dia tetap aja 4. 4. Nah, ini totalnya dicobain semua. Ketika dicobain semua, hasilnya 42 bit.
Begitu. Oke, sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.